Shalom untuk kita semua. Saya percaya hari ini kita sangat merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kembali kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, datang kepadamu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu itu Bapa. Namun kami percaya Tuhan Engkau memberikan hikmat, pengetahuan agar kami dapat menyimak apa yang diberitakan dan kami semua dapat melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Yesus, kami mohon penyertaan daripada-Mu Bapa. Haleluya, amin. Baik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10 yang berbunyi dengan topik Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu, kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Allah anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Baik, dari sini kita tahu bahwa pada saat Yesus berjalan menelusuri kota Yeriko, kota di mana tempat perpajakan terbesar yang berada di Palestina. Pada saat Yesus berjalan menelusuri kota itu, dia sudah tahu bahwa di sana ada banyak orang-orang berdosa, dan Yesus mengetahui bahwa di sana ada seorang yang bernama Sakeus yang dia mengambil pajak yang lebih dari apa yang harus dia ambil. Dia mengambil dan menguras orang-orang miskin yang ada di sana. Dia tidak peduli karena karena dalam hatinya itu hanya adalah uang, hanya ada sesuatu yang ingin membahagiakan dirinya. Namun oleh karena dia tidak mau memikirkan apakah ini salah atau ini benar, dia sudah melakukannya dan dia tidak mau menerima Yesus. Namun pada saat Yesus datang ke kota tersebut, dia sangat penasaran dan dia berusaha untuk melihat Yesus, apakah Yesus itu. Dan pada saat itu Yesus datang menjadi seorang yang sangat terkenal karena perbuatannya, karena kisah hidup Yesus yang begitu baik bagi semua orang yang berada pada zaman itu. Dan oleh karena itu semua orang mau melihat Yesus. Banyak orang, beribu-ribu orang mau melihat Yesus, mau memuliakan Tuhan. Dan Sakeus pun penasaran. Dia penasaran dan dia datang ke sana untuk melihat Yesus. Tapi karena badannya yang pendek dan hatinya yang tidak baik dengan orang lain, maka orang lain tidak mengizinkannya untuk datang melihat Tuhan Yesus. Namun pada saat itu dia naik ke satu pohon. Dia berlari mendahului menaiki pohon itu, yaitu pohon ara. Di sana dia dapat melihat Yesus dan dia tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang ingin dia lihat. Tapi karena kasih Bapa, kasih Yesus yang menjadi penyelamat bagi setiap orang-orang berdosa, Yesus ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat Sakeus di atas dan berkata,
segeralah turun Zakheus, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus harus menumpang di rumah orang-orang berdosa. Kalau dilihat secara duniawi, tidak pantas untuk Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi karena kasih Allah, karena kasih Bapa yang datang untuk menyelamatkan anaknya, dia datang dan menumpang di rumah Zakheus. Dan pada hari itu juga Zakheus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita dan mendapatkan keselamatan. Baik, tema kita pada hari ini yaitu perubahan hidup sebagai bukti status baru. Poin yang pertama yang saya ambil yaitu bagaimana tindakan yang harus kita tunjukkan sebagai bukti status baru bahwa kita telah menerima Kristus. Baik di dalam setiap hidup kita harus menunjukkan setiap status hidup kita harus menunjukkan apakah kita itu orang yang sudah menerima Kristus atau orang yang masih hidup di dalam dosa. Setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita percaya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita sehingga kita menunjukkan sifat Kristus yang ilahi di dalam diri kita. Kita meninggalkan semua dosa kita. Poin yang kedua yaitu mengapa reaksi Zakheus sampai begitu. Dia bereaksi dengan begitu luar biasa, naik ke pohon dan dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Oleh karena itu kita tahu, karena dalam diri setiap orang berdosa ketika memiliki rasa kalau dia akan selamat, dia akan begitu penasaran dan akan datang untuk melihat Yesus yang begitu hebat, Yesus yang begitu luar biasa, yang ingin menyelamatkan setiap anak-anaknya yang berdosa, menyelamatkan setiap yang hilang, setiap anak-anak yang masih hidup di dalam belenggu dosa. Dan poin yang ketiga, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita sudah menerima Kristus? Apakah hati kita sudah menggambarkan kalau kita orang yang sudah diselamatkan? Oleh karena itu, marilah kita semua utamakan Tuhan di dalam hati kita, melupakan setiap latar belakang kita, baik buruk maupun hal-hal yang tidak mengindahkan hati Tuhan. Oleh karena itu, kita datang untuk mengenal Tuhan, kita datang untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi secara pribadi, dan Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita. Dan marilah kita bertobat dan mau kembali kepada Bapa, karena Yesus adalah anak yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita semua. Dan kesimpulan daripada firman ini yaitu marilah kita menerima Yesus dengan sukacita dan kita mau kembali kepada Bapa, melupakan masa lalu kita mengutamakan Yesus yang nomor satu di dunia. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom.